Mandami Bante, izin bertanya Bante, Ya. apakah seseorang umat rumah tangga atau putu jana memungkinkan nggak untuk mencapai tingkat sotapana? Dan apabila memungkinkan, apakah itu sangat mudah sekali atau sangat sulit sekali Bante? Mohon penjelasannya. Terima kasih Bante. Ya. Banyak contoh di zaman Sang Buddha, berumah tangga itu yang kemudian setelah mendengar dharma ajaran Sang Buddha, baik secara langsung yang diucapkan oleh Sang Buddha maupun lewat oleh para siswa. Bahkan ada yang mencapai tingkatan sotapana itu ketika mendengar ajaran Sang Buddha lewat temannya. Ya, seperti Bhante Moggallana mencapai tingkat kesucian sotapana itu dari Bhante Sariputta. Termasuk Ibu Wisakha, termasuk hartawan Anathapindika, itu orang-orang yang mencapai sotapana sudah sebagai perumah tangga. Bahkan ada seorang perumah tangga itu bisa mencapai tingkat kesucian lebih tinggi dari sotapana, yaitu mencapai tingkat kesucian sakadagami, anagami, mencapai tingkat kesucian arahata pun ada. Nah, begitu. Sangat memungkinkan berumah tangga, dan bukan sesuatu yang ada di angan-angan pencapaian kesucian saja. Bukan hanya ada di angan-angan saja maksudnya pencapaian kesucian. Bukan hanya ada di dongeng, di cerita, di pustaka suci. Kenyataan keseharian itu sesuatu yang tidak mungkin. Kenyataan keseharian itu sesuatu yang sangat jauh di sana. Nah, untuk dikatakan mudah atau susahnya berumah tangga mencapai tingkatan kesucian itu sangat tidak menentu. Oleh karena itu masih tergantung pada kemampuan, tergantung pada kecenderungan tiap-tiap orang yang memang punya jenjang, punya tingkatan, punya sisi yang bervariasi. Nggak usah susah-susah lah. Kita ini loh, di keseharian, semua orang pakai HP, pegang HP. Ya, tapi ada juga yang nggak mau pegang HP yang ini, apa namanya, yang namanya smartphone itu. Soalnya nggak ngerti dan nggak mau belajar, nggak mau ngerti, pokoknya nggak mau tahu. Ya. Tapi ada yang karena didesak, dipaksa, didorong-dorong, diberi bimbingan sedemikian rupa, mau pakai yang smartphone itu, ya. Tapi bisanya hanya untuk telepon, ya, atau baca teks ini WA yang masuk. Untuk ketik-ketik apa, nggak bisa. Apalagi untuk pekerjaan yang macam-macam yang di HP itu memungkinkan orang bisa lakukan. Yang kalau hanya untuk telepon dan untuk baca message, baca pesan yang datang, itu penggunaan HP itu hanya baru 1%-nya saja.
fungsi HP yang namanya smartphone, artinya HP cerdas, telepon cerdas. Nah, banyak sekali fungsi yang memungkinkan orang itu untuk gunakan untuk mencatat dengan rekaman suara. Kita misalnya ini terpikir sesuatu, nggak ada pulpen untuk catat, nggak ada itu, ya kita apa namanya tekan tombol rekam gitu, kita ngomong, itu sudah kerekam sendiri, jam, tanggal sudah tercantum sendiri sudah di sana itu. Nah, itu contoh. Nah, tidak usah dijabarkan secara lebih luas bagaimana penggunaan smartphone, fungsi smartphone. Tetapi itu contoh saja betapa variasinya smartphone itu bisa berguna, tetapi pihak pengguna itu belum tentu punya keahlian yang sama, punya kemampuan belajar dalam tingkatan, dalam kecepatan, dalam kompleksitas yang sama. Ada yang utak-atik sendiri bisa, dan bisa banyak. Ya, bahkan dikatakan ya bisa sampai rinci banget dia tahu. Nah, demikian pula pencapaian spiritualisme dalam agama Buddha memungkinkan bagi setiap orang yang punya kecenderungan. Memungkinkan bagi setiap orang yang punya kualitas-kualitas mumpuni. Jadi dalam agama Buddha tidak ada istilah orang pilihan. Tidak ada istilah orang yang ditunjuk. Jadi setiap orang punya potensi, punya kemungkinan. Mau belajar, mau berusaha, meskipun ya dasarnya itu ya tentu ada, bukan hanya pencapaian tingkatan kesucian. Sekolah biasa ini saja ada beberapa siswa yang cerdas, ada yang sedang, ada yang agak kurang kecerdasannya, ada yang rajin, ada yang tekun, ada yang sedang-sedang, ada yang cukup bandel, ada yang sangat bandel. Ya, ya, cerdas tapi bandel, nggak mau belajar, nggak ngerti. Ya, ya, penurut, ya patuh, tetapi ini otaknya tidak mampu untuk dipakai berpikir lebih banyak, lebih kompleks. Nah, diberi pelajaran juga sulit untuk bisa paham. Ujian mungkin tidak bisa lulus. Tapi ya itu tidak ada semacam penunjukan dari guru. Apa namanya, si anak nama S ini saya tunjuk yang lulus, yang lainnya tidak. Karena kuasa guru menunjuk si ini, si itu, si siapa, ini yang lulus, itu tidak lulus, hanya karena kemauan dari pihak guru, kemudian siswa yang ya mereka tidak punya pilihan, mereka tidak punya usaha, mereka tidak punya upaya apa yang bisa dihargai atau bisa diremehkan karena memang kurang adanya upaya, oleh karena semuanya itu adalah penunjukan dari pihak luar, dari pihak lain. Agama Buddha tidak mengenal hal seperti ini. Siapa yang punya kualitas mumpuni dan juga punya daya upaya mengembangkan kualitas-kualitas yang ada pada diri sedemikian rupa, punya potensi. Wahai para biku, kalian punya potensi, kalian punya kualitas-kualitas untuk
mencapai keterampilan-keterampilan. Jika Anda tidak punya potensi, tidak punya kualitas-kualitas untuk mengembangkan keterampilan, aku akan tidak menganjurkan kalian untuk mengembangkan keterampilan. Tetapi karena kalian punya potensi, punya kualitas untuk mengembangkan keterampilan, aku menganjurkan kalian untuk mengembangkan keterampilan itu. Dan wahai para biku, jika keterampilan yang telah Anda kembangkan ini berlangsung demi kerugian, berlangsung demi kesengsaraan, berlangsung demi kesusahan, berlangsung demi penderitaan, aku akan tidak menganjurkan kalian untuk mengembangkan keterampilan. Tetapi karena keterampilan yang telah Anda kembangkan ini membawa Anda pada kesejahteraan, membawa Anda pada pendukungan, membawa Anda pada kebahagiaan, sehingga aku menganjurkan kalian untuk mengembangkan keterampilan. Kata keterampilan di sini, adalah kepiawaian dalam hal-hal yang bermanfaat, yaitu nilai-nilai spiritualitas. Misalnya mengembangkan cinta kasih, mengembangkan belas kasihan. Kalau dalam bahasa palingnya meta karuna, dilanjut dengan mudita upeka, mengembangkan kualitas-kualitas batiniah yang lainnya dengan melandasi kebaikan berupa kemurah hatian, merawat tata kebiasaan atau sila yang baik, seperti misalnya hari ini hari Uposatha, menjalankan Uposatha sila. Nah, di hari biasa menjalankan Pancasila. Nah, menjalankan tata kebiasaan sila-sila, merawatnya secara baik, mengerti secara nilai luhurnya atas hal-hal yang diketahui lewat keenam pintu indera ini, salah satu dari keenam pintu indera. Nah, mengerti secara nilai luhurnya, secara bijaksananya. Nah, ini juga adalah bagian dari pengembangan batin. Dan itu semuanya disebut dengan istilah keterampilan. Yang kalau dalam bahasa asli palingnya, istilahnya itu adalah kusala. Kita sering mendengar kata kusala, misalnya kusala karma atau kusala kamma. Ada yang mungkin mengatakan kausalya karma. Ya. Kata kusala ini artinya adalah keterampilan atau kepiawaian atau kepandaian, atau sesungguhnya adalah karena kepiawaian, kepandaian, keterampilan ini dicapai, dapat melalui melakukan hal-hal luhur, hal-hal bajik, sehingga kata kusala itu sering langsung diterjemahkan sebagai kebaikan. Mengembangkan kebaikan-kebaikan itulah yang dimaksud. Nah, kita sering mendengar juga syair kusala saupasampada, mengembangkan kebaikan-kebaikan. Nah, kusala saupasampada, mengembangkan kebajikan-kebajikan. Kata kusala langsung diterjemahkan kebaikan. Tapi sesungguhnya artinya itu adalah keterampilan, kepiawaian atau kepandaian, kepintaran, kecerdasan. Itu kata kusala. Dan setiap orang punya potensi, punya kualitas untuk itu. Itu adalah kata-kata Sang Buddha. Sang Buddha justru memberikan semangat, memberikan
semacam apa ya, kesamarataan kepada siapa saja tanpa ya eksklusivitas person tertentu yang ditunjuk oleh Sang Buddha. Yang ini ya yang aku tunjuk untuk ya ditakdirkan atau diputuskan menjadi orang suci. Mengapa? Tidak usah tanya, itu adalah kuasa yang memberi. Begini. Nah, untuk mencapai sotapananya sendiri, seseorang perlu melakukan sesuatu. Melakukannya itu mudah saja, yaitu mendengar ajaran Sang Buddha yang disebut dengan 4 kebenaran mulia, 4 kebenaran Arya. Hanya itu saja. Hanya permasalahannya adalah sejauh apa kita sudah berjumpa dengan orang yang mampu menjelaskan 4 kebenaran Arya itu secara sesuai, secara selaras, secara patutnya, secara baik dan benarnya, secara meluasnya, secara mendalamnya, sampai pada penembusan nibbana itu seperti apa? 4 kebenaran Arya itu dibabarkan. Sudah jumpa dengan orang yang mampu menjelaskan 4 kebenaran Arya sedemikian rupa belum? Itu yang menjadi syaratnya. Dan satu syarat lagi adalah kitanya ini yang setelah berjumpa dengan orang sedemikian rupa, mendengarkan uraian 4 kebenaran Arya itu, punya kepedulian, punya kesungguhhatian mendengar, punya keyakinan dalam mendengar, termasuk juga menggunakan kualitas-kualitas yang lain dengan pencermatan, dengan analisa, dengan penelaahan, dengan pengingatan, dengan berbagai macam hal. Kita kerahkan. Ya, secara umum kita mengatakannya itu dengan kesungguhhatian. Nah, ini punya potensi besar seseorang itu mencapai tingkatan kesucian sotapanna. Lah, 4 kebenaran Arya ini Bante, SD itu saya sudah belajar loh. Sudah hafal juga. Itu ada 4 kan Bante? Itu ada duka penderitaan, ya. Duka samudaya kemunculan penderitaan, duka nirodha kepadaman penderitaan, duka nirodha gamini patipada, jalan menuju ke kepadaman penderitaan. Itu saya hafal Bante dari SD. Ya jangankan muridnya Bante yang disuruh menghafal ini yang mencapai sotapanna, guru yang mengajar sampai sekarang itu belum tentu juga sudah mencapai sotapanna. Nah, itu permasalahannya adalah di situ sejauh apa keberadaan ajaran Sang Buddha 4 kebenaran Arya itu telah dibabarkan, telah diberikan secara selarasnya, secara sesuainya, secara patutnya, secara baik dan benarnya, secara mendalamnya, sampai pada keterkaitannya dengan samsara itu apa, dan keterkaitannya dengan bahaya samsara itu apa, sehingga masuk ke pemahaman tentang paticca samuppada, baik sisi kemunculan yang merupakan hal yang Sang Buddha cela, ya paticca samuppada sisi kemunculan ini adalah sisi hal yang Sang Buddha cela. Paticca samuppada sebetulnya ada 2 sisi.
sisi kemunculan dan sisi kepadaman yang biasanya sisi kepadaman yang Sang Buddha anjurkan itu justru jarang kita ucapkan. Yang kita ucapkan itu yang sisi yang Sang Buddha celah. Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyanang. Tetapi yang Sang Buddha anjurkan untuk praktekkan justru tidak kita ucapkan. Ya, awija nirodha, sangkara nirodho, sangkara nirodha, winyana nirodho, dan seterusnya. Artinya dari bersebab pada kepadaman ketidaktahuan, padam pembentukan, padam karma-karma. Bersebab pada padamnya karma, padam pula akan padam winyana, pengetahu. Bersebab pada kepadaman winyana akan padam nama dan rupa. Bersebab pada nama rupa padam akan menjadi padam salayatana. Nah, ini apa? Keenam pintu indera. Nah, ini sesungguhnya adalah yang Sang Buddha puji untuk dipegang, diingat, dijalankan. Nah, ini keterkaitan antara empat kebenaran Arya itu dengan Patijak Samupada, baik sisi kemunculan sekaligus sisi kepadamannya. Bagaimana kemudian empat kebenaran Arya ini berkaitan dengan yang namanya bojangga. Ya, bojangga itu artinya faktor-faktor untuk mencapai pencerahan. Bojangga ada berapa? Ada 7. Nah, apa saja itu? Ini ya bisa diingat lagi pelajaran sekolah ya. Pelajaran sekolah. Hanya permasalahannya juga sudah sejauh apa kita diajari tentang 7 faktor pencerahan itu secara selaras, secara sesuainya. Itu satu permasalahan lagi. Sampai pada bagaimana keterkaitan antara empat kebenaran Arya itu dengan yang disebut dengan ciri umum samanya lakhana. Ciri umum yang terdiri dari 3. Apa ciri umum itu? Bahwa segala bentukan itu apa? Keberadaan yang adanya itu bergantung pada topangan faktor-faktor pembentuk. Jadi tanpa faktor pembentuk yang menopang, yang mendukung, keberadaan itu ya tidak bisa ada. Jadi sangat bergantung pada faktor pembentuk. Kalau faktor pembentuknya bergeser, dia akan berubah juga. Dan terus mengalami perubahan karena faktor pembentuknya selalu mengalami pergeseran. Apa yang disebut bentukan? Semua apa yang orang memungkinkan ketahui kecuali nibbana. Sebutannya adalah bentukan. Oleh karena apa? Dibentuk oleh faktor-faktor pembentuk. Ya, baik yang berupa konkret, barang yang konkret maupun barang yang abstrak. Ya, seperti ketakutan, seperti rasa aman, seperti rasa cinta, seperti rasa rindu, seperti apa. Ya, yang lain-lain itu adalah keberadaan batinia yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tapi tahu ini aku sedang berada dalam ketakutan, ini aku sedang berada dalam rasa aman. Iya, tahu, tetapi tidak bisa diketahui lewat indera, panca indera ini. Nah, ini juga bentukan juga. Nah, semua bentukan-bentukan itu tidak tetap, artinya selalu mengalami perubahan. Termasuk karena tidak tetap,
segala bentukan itu berciri tidak mampu bertahan. Artinya selalu mengalami kepadaman. Selalu mengalami kepadaman. Memahami dukkha. Cirinya bentukan itu adalah dukkha. Artinya tidak mampu bertahan. Dan ciri ketiga adalah segala fenomena, segala keberadaan yang dimaksud di sini adalah segala hal yang berupa bentukan, termasuk hal yang bukan berupa bentukan, yang tadi dikatakan nibbana itu punya ciri secara umumnya, yaitu apa? Tidak ada diri, yaitu tidak ada inti yang kekal abadi, yang punya sifat-sifat sebagai yang kosong, semu, tidak berpemilik, dan di luar kuasa. Nah, ini kalau mau dirangkum, ya akan menjadi satu uraian yang cukup detail. Dan ini baru rangkumannya, bukan uraiannya, belum uraiannya. Kalau mau diuraikan satu demi satu, paticca samuppada, masing-masingnya apa saja, bagaimana 12 mata rantai, kemunculannya dan kepadamannya, dan kemudian yang lain, bojjhanga 7, apa bagaimana masing-masing dan sebagainya, bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari itu diuraikan. Nah, tapi setimpal enggak untuk pencapaian sotapanna? Setimpal, sangat-sangat setimpal. Yang awalnya kita berpikir sotapanna itu seperti itu loh, seperti dongeng Antabarantah. Tahu enggak Antabarantah di mana itu? Negeri Antabarantah. Nggak ada yang tahu. Mengapa? Soalnya dari namanya itu sendiri sudah menunjuk ke sesuatu yang tidak bisa diketahui. Negeri Antabarantah itu dari kata negeri entah berentah. Pokoknya nggak tahu deh. Entah. Entah di mana. Jadi tidak usah ditanya. Negeri entah berentah, pokoknya nggak tahu sudah. Nggak usah ditanya. Nah, bukan dongeng di negeri Antabarantah, bukan film, bukan andai-andai, bukan dongeng, bukan janji-janji palsu, bukan yang ada di pustaka suci saja, bukan yang ada di mimpi, tetapi real, memungkinkan setiap individu, setiap orang punya kemungkinan dan juga punya potensi ya untuk mencapai, artinya tidak pilih-pilih, hanya orang kaya, hanya para biksu, hanya suku tertentu, hanya profesi tertentu. Profesi, macam-macam profesi, sampai permisi bicara ibu wanita-wanita yang pekerjaan mereka pada zaman Sang Buddha itu adalah menjual hiburan, menjual diri untuk hiburan, itu juga ada yang mencapai tingkatan kesucian juga. Ya, gampangnya bicara, ya seorang pelacur. Memungkinkan mencapai tingkatan kesucian juga. Ya tentu, seseorang, kok apa ngeri banget agama Buddha, pelacur bisa mencapai tingkat kesucian. Berarti, ajaran Buddha ini kumpulannya, orang-orang yang pendosa-pendosa semua. Nah, ya memang semuanya, siapa yang bukan pendosa? Anda yang ngomong sendiri bukankah lepas dari istilah pendosa? Memang Anda tidak melakukan keburukan. Memang Anda tidak punya kekurangan. Anda munafik dengan diri sendiri.
Dengan kemudian menunjuk pihak lain yang ya apa namanya inferior. Semua orang ada dosa, dan karena ada dosa, kata dosa di sini artinya adalah kecacatan, kesalahan, kekeliruan, kenodaan yang perlu diobati, perlu dibersihkan noda cacatnya itu. Setiap orang punya noda, punya cacat, punya dosa. Dan karena punya dosa itu, masuk berguru pada orang bijaksana, cara untuk menyingkirkan dosa, menyingkirkan cacat, menyingkirkan noda itu. Itu dia. Bukan hal yang aneh. Nah, dari awam, artinya awam itu apa? Iya yang tebel. Iya yang tebel. Atau apa ada yang punya semacam cara pandang begitulah, bahwa kata putu jana. Nah, putu jana ini orang kebanyakan, orang awam pada umumnya. Nah, istilah putu jana itu adalah yaitu orang yang masih punya pengotor-pengotor batin, masih ada pengotor batin dalam pikirannya. Nah, kalau masih ada kotoran batin, pengotor batin, masih sangat memungkinkan untuk melakukan keburukan. Kalau tidak lewat tindakan, ya lewat ucapan. Kalau tidak lewat keduanya, ya setidaknya lewat pikiran. Itu sudah pasti. Dan masuk datang ke ajaran Buddha untuk membenahi diri, untuk membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikiran ini untuk menuju ke orang yang bersih dari noda, bersih dari dosa. Siapapun, tidak ada pilih-pilih, tidak ada hierarki, tidak ada kasta, tidak ada apapun yang lain. Nah, dalam ajaran Buddha. Sudah menjawab ya? Ya. Nah, hari ini hari Minggu juga hari Uposatha. Ya, Hanumodana sudah datang ke wihara untuk berbuat bajik perdana makan sekaligus juga mendengar uraian dharma lewat tanya jawab. Selain itu, ya ada tentu kebaikan-kebaikan yang lain, puja pada Tiratana, ya dengan bernamaskara, ya dengan mengucapkan kata-kata puja di depan altar. Nah, itu adalah hal yang bisa kita lakukan ketika datang ke wihara, bukan satu dua jenis kebajikan, melainkan sekian jumlah kebajikan yang memungkinkan kita melakukannya. Anumodana ya. Sabitiyo viwajanto